Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nomor 2, khalwata kuwi ing dalem waktu wengi. Artine jasad iki kalau sudah tidak repot urusan dunia, gunakan ruhaniyah tetap berzikir. Mana yang diucap? Yaitu sir dan sirul asrar. Dan atau cuman sirul asrar saja. Monggo. Waktu sholat, gunakno sirul asrar iku fungsine di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani dalam hati jenengan bahwasanya yang mendirikan, mengobahkan, menggerakkan Anda hanyalah hidup. Itulah Allah di dalam diri dan di luar di pun sibuk no ati teng mriku. Walaupun krungu meong, langsung sampean ndelok sing gawe meong sapa? Mesti Allah. Terus iwake dipangan. Yun sewu sampean ati njukuk sandal. Sapa sing ngongkon kucing iku mangan? Balik maneh Allah. Loh di situ. Orang kalau sudah dikira sir asrar iku mang jalan Pak Bu, loman. Mboten nanten njukuk paving diantem nang ngene kucing mak pek. Saonoke ngoten niku. Nggih, seadanya. Dendeng daman-daman karepe tak bungkus nang ngene Pak arepe budal kerja kok kare diawantem kancing klontang. Jenengan marah mboten? Jelas. Alhamdulillah cing, pangan terus nak, terus no aja nih wareg. Kucing mesti seneng Pak, gitu ya. Allah ya Karim, nguniku gampang nek ngomong, nek laku memang angel alias abot. Mengapa demikian? Karena kita belum terlatih dzikir. Nek wis terlatih, oke. Tengah malam jenengan berkholwat. Sebelumnya kalau di tempat sepi atau sudah tidak berinteraksi dengan penggawean atau anak istri, mandi dulu, wudu dulu, sholat sunnah dulu, wasilah dulu, siapapun yang jenengan wasilahi. Nek sampean kepingin cepet, khususon sedoyo kekasih Allah, Al-Fatihah. Dadi sanad sampean ditoriko wis katut kabeh wis. Iya. Kekasih Allah yang masih hidup juga katut. Gusti Allah gak bodoh. Gusti Allah alim, ilmun, ya. Langsung mawon. Langsung habis itu langsung dikira sir lewat napas melebuhu metu Allah. Disertai hati sampean iku merasakan, mengimani yang mengeluarkan napas keluar ini adalah Allah. Itulah hidup zat yang maha suci yang melimputi napas mau. Wis. Gak apa-apa gak ketemu sih. Wong iku su'aul basyirah. Terus tapi tak elingno. Hati-hati sampai nek dilebokno alam. Jabarut alam malakut jabarut lahut. Ingat iku duduk tujuanmu. Mesti sampean kok ditawani nafsu di situ. Pingin sogeh. Pingin mulya. Kepingin di mata manusia diwahno wong. Mesti ngono-ngono. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani digoda setan ngaku-ngaku sebagai Allah. Hati-hati ya. Apalagi kita. Sampai harus gecokan rapet. Taline Allah ikut dzikir sirul asr itu. Nek sampai gak gecokan rapet, siji sampai keweden, ketakutan, loro sampai akan terbius dengan apa yang dihidangkan nafsu di situ. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pingin selamat tujuanmu iku suluk wusul Allah ben gak kandek, ben gak berhenti di makom mukasyafah biar ke musyahadah. Ngoten nggih? Tapi tidak semuanya. Iso uga jenengan gak katik mukasyafah langsung di musyahadah, yaitu ainul basyirah. Tondone apa jenengan nek sampun teng ainul basyirah pun sampean titeni. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dengan sendirinya apa yang muncul pada dirimu, di dalam hatimu bergelora akunya Allah.
setelah aku hamba ini sudah fana, sudah tiada. Itu yang muncul. Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang mengucap ana itu adalah Allah, bukan hamba. Hambanya sudah fana, sudah tidak berfungsi. Paham? Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'il huwa Allah Ta'ala. Di samping kita tidak mengakui semua itu datangnya dari kita, tetapi itu semuanya datangnya dari Allah. Yang terakhir adalah tatmainnul qulub. Hatimu ikut damai. Masih ditubruk motor, ya tetep ayem, jenjem, boten gampang muring. Makanya Bu, sampai nek ndek bojo blodrak, muring-muringan, kongkon ngamalno dzikir sirul es tuh wis gak muring-muringan. Ketika diletakkan kekurangan, yo gak sumpek, yo gak khawatir. Ketika diletakkan kelebihan, yo gak meleki, dan lain sebagainya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sucikan jasmaniahmu. Nek tadi kan rohaniah iki ya. Sekarang jasmaniah, bertoharohlah, bersucilah. Apa? Jogonen hadas cilik dan hadas besar. Nek mampu. Nek mampu. Jogonen hadas cilik dan hadas besar. Artinya ketika kita mengandung hadas cilik ndang wudu. Ketika mengandung hadas besar ndang lekas junub. Jinabat. Ya. Yang kedua, apa makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah diminum dan jangan pernah dimakan. Selama 40 hari 40 malam. Terus manakala ingin puasa, silahkan Senin Kemis boleh, poso Daud boleh, poso weton hanya 1 selapan pisan boleh. Niatnya tapi harus membersihkan kotoran hati dalam rangka bertemu Allah. Yang terakhir 4. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sarahnya di sini adalah ij'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Patuwo ning hukum syariat jasmaniahmu, patuwo ning hukum hakikat ruhaniyahmu. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat. Dengan begitu supaya bisa makrifat datang Gusti. Contoh jenengan laku syariat, ninggal ke larangan, jalani print. Ketika saat itu hatimu jangan mengakui rasa sing muncul, iman yang muncul. Jangan kita makhluk hamba yang bisa melakukan. Tetapkan semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah. Inilah tajalli Pak. Akan bisa makrifat otomatis. Kula wangsuli malih sampean kudu kholwat juhud secara umum. Dikatakan umum, jasad iki mang berinteraksi dengan urusan dunia, ruhaniyah harus bertemu Allah dengan cara berzikirlah sirul asrar. Bila mana mudahnya itu didorong dikir sir terus no. Dorongan sampai iku. Yang kedua, jenengan lakukanlah kholwat khusus. Dikatakan khusus, jasmani sudah enggak repot urusan dunia. Contoh, waktu ing dalam sholat. Contoh, malam hari. Ya. Yang ketiga, jagalah kesucian dohiriyah. Apa? Wudu, hadas kecil, besar, nek mampu jogonen, nek gak usah. Yang kedua, jagalah makanan dan minuman yang diharamkan. Jangan pernah dimakan. Yang ketiga, puasalah. Entah derek Senin Kemis, entah derek sampean iki poso Daud atau poso weton. Niate sampean iku hanya membersihkan kotoran hati dalam rangka takarrub menghadap Allah. Terakhir, jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat datang Gusti Allah. Itulah Bu, Pak yang sudah kami sampaikan, sudah jam 9:15. Sekarang sesi berikutnya yang terakhir, mbok beleh ada yang bingung takok. Kula ngene wekdal.
Kula weni wekdal, siapa yang ingin bertanya dengan materi yang sudah kusampaikan dan atau beat ini monggo. Pun mungkin sambil mikir-mikir sampai unjuk tuyone. Nggih, monggo menawi wonten sing tanglet ngacung mawon. Monggo, mikeh tolong. Monggo bapak-bapak ingkang badhe matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa Pak, bentenipun zikir sir kalian zikir sir Isra'an, sir Isra. Sirul Asrar. Sir Asrar niku ingkang takut terus pundi Pak? Napa la ilaha illallah napa la ilaha illa niku ora? Ngeten Pak. Zikir sir iku diucapno di dalam hati Allah. Allah sambil bebarengan keluar napas. Masuk Allah atau keluar Allah atau terserah. Tapi kudu sampean sertai sirul asrar. Prakteknya sirul asrar iku ya napa? Hati jenengan meyakini, merasakan kehadiran Allah di dalam napas itu yang menggerakkan itu hanya Allah. Allah itu kan nama Pak. Sing duwe nama Allah lewat sifat hidup. Lah wujude laisa kamislihi sayun. Wis. Sampeyan terusno dzikir sing kula bimbing wau. Mengke sampeyan iku dibimbing Allah piyambak. Lewat warid yang ditaruh dalam hati sampeyan untuk mengusir penghalang-penghalang dalam hati sampean yang selama ini beriman terhadap selain Allah. Nanti iman sampean selain Allah itu dibuyarno. Akhirnya ganti imannya hanya pada Allah. Akhirnya jenengan mengatakan la maujudan illallah di situ nanti. Itu caranya. Dilakukan setiap saat dan waktu. Waktu makan bisa, waktu minum bisa, waktu makaryo bisa. Apapun. Intinya sibukkanlah hatimu hanya berbicara dengan Allah. Caranya berzikir. Itu caranya berkomunikasi dengan Allah. Hanyalah dengan cara berzikir. Nggih. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pirsa Pak. Kalau sampun pun ketika Bapak pilih zikir atau sholat itu kadang-kadang ingat sesuatu. Lah terus nanti caranya pun kita zikir itu hati kita itu bisa mengikuti lisan kita. Nggih. Mengatakan nuwun. Nggih. Pun tak terangke makom seseorang kalau sudah di makrifat itu ada 3. Musyahadatul fana. Apa musyahadatul fana? Ketika sholat contoh, ini masih lalai pada Allah. Tapi entah detik keberapa, menit keberapa, rakaat keberapa, jenengan itu bisa makrifat bertemu Allah. Tapi habis itu dikeluarkan lagi. Intinya makrifate luwih sedikit daripada gak makrifati terhadap Allah. Seiring berjalannya zikir yang terus sampai asah ini, maka jenengan ruhannya dipindah ning kelas yang berikutnya adalah makom musyahadatul kamil. Apa? Lebih besar makrifate daripada enggak. Lebih besar ingatnya daripada lalainya dalam satu hari satu malam. Kedua-duanya ini disebut makom mahfud. Yang sudah makrifat ini disebut makom mahfud. Fana dan kamil itu mahfud. Niki makomi mahfud. Makom di mana jenenganku sik keblayi. Artinya masih jatuh lalai dalam 24 jam. Tapi kalau sudah di makom bako, musyahadatul bako, iki bako Pak. Ini tadi fana,
iki kamil. Lah bakok dimasukkan makom Allah maksum. Di mana hati ini satu detik pun tidak bisa melalaikan Allah. Yes. Semua itu terjadi secara sistem karena jenengan terus mengasah zikir niki. Sirul Asror. Akhirnya ketemu nanggone ana. Tapi aku nyuwun pesen ye. Ngunek wis tutuk ana. Ojo ditokno ning jaba. Umpama. Sapa sing ngombe? Allah. Rusak iki. Sing jero iki aja ditokno. Ya tetep ngomong aku, tapi aku nih aja ngomong aku Allah. Paham nggih? Wis dilebokno jero urusane awak dhewe ante Allah. Wis, ada lagi? Nggih ngeten Pak Yai, menika kawontenan nggih panas. Nggih. Secara kesanipun saged sedaya mangke kan iki taksih periodik tasih berlanjut mungkin sakit dipun sambung sanes wekdal ngoten setuju nggih Pak nggih Setuju. nyuwun panas pesake estu Pak Yai jane betahipun kuatah sanget Nggih. tapi insyaallah mangke berlanjut untuk bulan-bulan yang akan datang menggo kalih Pak Haji Nggih. Jamaluddin mangke Nggih. ngoten matur suwun setuju nggih matur nggih ngoten niku Pak Yai matur suwun Nggih niku sing kula enteni kat mang. Nggih, matur suwun semuanya apa yang telah diberikan Allah ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami dari kekejaman hawa nafsu ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya Allah. Wa ilaina wa ila ahlina wa ila ahlikum. Ya Allah, terangilah hati kami yang gelap ini dengan cahaya ma'rifat ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hijab hati kami terhadap-Mu ya Allah dan terhadap anak keturunan kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Mudahkanlah ya Allah urusan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Parang matur Yai, saderengipun menika dipun khotami penyuwunan saking sedaya jamaah pemantar kawula kali Pak Haji Jamaluddin nyuwun wekdal panjenengan nggih ikhlas panjenengan hadir panjenengan wonten ing majelis menika setiap 3 bulan sekali nyuwun estu menika sang jamaah taksih betah sanget betah kathah kalian hal-hal ingkang sifatipun kados Minggu setiap minggu kliwon pagi. tapi nggih setiap 3 bulan sekali. Ahad 38 sekali, pendak Ahad kliwon pagi kados saat menika. Lah nggih 3 bulan 1 kali. Nggih. 3 bulan 1 kali, 38. Insyaallah nggih. Nanti mengke kula komunikasi ambek Mas Ajis ya. Nggih. Oke. Matur suwun. Nggih. Nggih, sedaya mulai awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.